Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Sadaqallahul azim wal ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah tetap iman, tetap Islam, sehingga kita semuanya dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka menjalankan perintah Allah, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Dan semoga tentunya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita tahu bersama bahwa banyak orang diberikan oleh Allah kesehatan, banyak orang diberikan oleh Allah umur yang panjang, banyak orang diberikan oleh Allah kesejahteraan hidup, tetapi tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini patut kita syukuri bersama, dan semoga ibadah sholat Jumat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, kerinduan kita, ya Habibana, ya Rasulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelak di yaumil qiyamah kita nantikan syafaat dari beliau. Dan kita berdoa bersama-sama, semoga kita semuanya yang hadir di sini dan kepada keluarga kita semuanya, keturunan kita semuanya kelak di yaumil qiyamah dikenal oleh Rasul termasuk dalam umatnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib melanjutkan khutbah pada siang yang mulia ini, izinkan khatib untuk berwasiat kepada diri khatib sendiri khususnya dan umumnya kepada seluruh sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa tidak pernah bosan di dalam hidup kita untuk senantiasa terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukanlah orang yang paling tinggi kedudukannya. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang yang paling banyak hartanya. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang yang paling terkenal namanya. Akan tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah, kata Allah, adalah inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Berdoa kepada Allah itu adalah salah satu kewajiban yang harus kita kerjakan sebagai umat muslim. Berdoa kepada Allah adalah salah satu keharusan yang harus kita lakukan sebagai umat muslim. Karena dengan berdoa maka kita akan merasa bahwa diri kita ini lemah.
tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan doa kepada salah satu sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul? Ya Mu'adz, la tada'an takulu fi dukhuli kulli shalah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika hasana ibadatik. Jadi ada 3 anjuran doa dari Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, yang mana tentunya ini juga diperuntukkan kepada kita selaku umatnya. Doa yang pertama yang dianjurkan oleh Rasul adalah Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini adalah orang-orang yang senantiasa ingat kepadamu ya Allah. Kenapa kita harus ingat kepada Allah? Karena dengan ingat kepada Allah itu hati kita ini akan senantiasa merasakan ketenangan. Dengan ingat kepada Allah hati kita ini mesti anyem, mesti tentram. Walaupun dalam hidup ini kadang kita merasakan yang namanya permasalahan hidup, ujian hidup, kesusahan, kesukaran, ujian, cobaan. Namun apabila semuanya itu kita senantiasa tidak pernah lupa dengan Allah dan selalu menancapkan nama Allah di dalam hati kita, insya Allah dalam menghadapi itu semua kita akan tetap merasakan tenang, karena kita merasa kita senantiasa bersama Allah. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ingat kepada hambanya yang mengingatnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, fadkuruni, ingatlah kalian semua kepadaku. Kata Allah, terserah bagaimana cara kalian ingat kepadaku, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, dalam keadaan banyak dosa, berlumuran kesalahan dosa. Terserah kata Allah bagaimana cara kalian ingat kepadaku. Bila mana engkau telah ingat kepadaku, kata Allah, maka aku juga akan ingat kepadamu di dalam kumpulan para malaikat, anbiya wal mursalin, yang mana kumpulan itu lebih baik daripada kumpulanmu di dunia. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah atas segala nikmat yang telah aku berikan kepadamu, jangan sampai engkau menjadi orang-orang yang takfurun, kufur atas nikmatku. Ma'asyiral muslimin jamaah sedang Jumat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, wa an Abi Hurairah wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhuma qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, mereka berdua berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk untuk berzikir mengingat Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah, ketenangan, dan mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa ingat kepada Allah dimanapun kita berada, walaupun kita dalam keadaan sendiri, dalam keadaan kumpul-kumpul dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga, ataupun mungkin kita dalam keadaan bekerja, berusaha, berdagang. Upayakan dalam hati kita senantiasa kita hadirkan Allah, kita ingat kepada Allah. Insya Allah bila mana kita senantiasa ingat terus kepada Allah, Allah ingat kepada kita, semua permasalahan kita di dalam dunia ini akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hati kita senantiasa dijaga untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah sedang Jumat rahimakumullah, kemudian doa yang kedua yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah wa syukrika. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Orang yang mudah bersyukur itu hidupnya akan senantiasa merasakan ketentraman. Dikasih Allah sedikit alhamdulillah, dikasih Allah banyak alhamdulillah.
Dikasih Allah susah, alhamdulillah. Dikasih Allah bahagia, alhamdulillah. Lantas bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Ada 3 cara kita mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, kita mensyukuri nikmat Allah di dalam hati kita, syukur bil qalbi, yaitu kita yakini bahwa apa saja yang kita terima selama kita hidup, walaupun itu suatu kedudukan, jabatan, harta, kesuksesan, hajat kita maupun apa yang kita inginkan tercapai, kita yakini bahwa dalam hati kita semua itu bukan hanya dari usaha kita, akan tetapi semua itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini dalam hati kita. Setelah kita sudah yakin bahwasanya semua itu adalah pemberian dari Allah, maka yang kedua adalah syukur bil lisan. Kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih ya Allah, Engkau ini masih memberikan hamba sehat. Terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan hamba ini cukup rezeki. Terima kasih ya Allah, Engkau masih mentakdirkan hamba ini bisa sujud kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan hamba ini keluarga yang rukun, keluarga yang tentram ya Allah. Kita ucapkan dalam lisan kita. Setelah kita ucapkan dalam lisan kita, yang terakhir adalah syukur bil fa'il, yaitu syukur dengan perbuatan. Kalau kita dikasih Allah sehat, ya ayo kita senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita sudah dikasih sehat tapi kita tidak mau beribadah kepada Allah, sholat kita bolong-bolong. Kita udah dikasih sehat sama Allah, kemudian kita, pekerjaan kita, apa yang menjadi amanah dari Allah, kita melaksanakan dengan tidak baik. Atau mungkin kita diberikan oleh Allah kelebihan harta, mari jangan lupa kita senantiasa sedekah, santunan anak yatim dan lain sebagainya. Itu adalah cara kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk syukur kita kepada Allah bisa melalui mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang memberikan nikmatnya itu melalui manusia. Rasulullah bersabda, asykarun nasillahi asykaruhum linnas. Orang yang paling banyak berterima kasih kepada Allah adalah orang yang paling banyak berterima kasih kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, in aswabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in aswabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Seorang mukmin sejati adalah jika ia mendapat kesenangan ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan ia bersabar dan itu baik baginya. Inna ajistum an mukafaatihima aulahuma hatta tatlahum amfar syakartum fa inna Allahu yuhibbus syakirin. Jika engkau tidak mampu membalasnya, yaitu orang yang memberikan kebaikan kepadamu, maka doakan dia hingga engkau merasa bahwa engkau telah mensyukuri kebaikan darinya. Ma'asyiral muslimin jamaah sedang jemaat rahimakumullah. Oleh karenanya marilah kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Walaupun mungkin nikmat itu kecil, tetapi apabila kita mudah mensyukuri nikmat yang kecil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, insya Allah nikmat yang kecil itu akan ditambah oleh Allah dan bisa memberikan keberkahan untuk kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah sedang rahimakumullah. Doa yang terakhir yang dianjurkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa husnul ibadatik ya Allah. Jadikan hambamu ini adalah orang-orang yang senantiasa beribadah dengan baik. Kita tahu bersama bahwa kita ini manusia yang lemah. Terkadang kita terpengaruh dengan hasutan syaitan, dengan nafsu kita dan lain sebagainya. Dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Rasul menganjurkan agar kita berdoa dijadikan oleh Allah orang yang dapat beribadah dengan baik. Rasulullah bersabda, ni'mama li ahadihim yuhsinu ibadata rabbih wa yansuhu li sayyidih. Sebaik-baik harta yang dimiliki seseorang adalah beribadah kepada Tuhannya dengan baik dan setia kepada Tuhannya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin jamaah sedang jemaat rahimakumullah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah jangan kita menunggu kita khusyuk, jangan menunggu kita alim baru kita mau sholat.
Namun marilah kita senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah untuk mencapai kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi adalah 3 doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, yang tentunya itu juga diperuntukkan kepada kita selaku umatnya. Yang pertama, marilah kita berdoa agar kita dijadikan oleh Allah orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita senantiasa tanamkan dalam hati kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga berdoa agar kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang mudah mensyukuri nikmat Allah. Dan yang ketiga, kita berdoa agar kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang beribadah dengan baik. Semoga hidup kita semuanya senantiasa di dalam perlindungan, rahmat dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak ketika kita dipanggil oleh Allah, fa insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang husnul khatimah wa alaihi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala kulli ni'matihi fi hadzal yawm. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhikrullahi akbar. Aqimis shalah.